ini mungkin saudara lihat tuayannya kecil, tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tuayannya kalau nanti itu bukan kecil. Karena yang Tuhan hitung bukan kuantitasnya, tapi yang Tuhan hitung kualitasnya. Lu melayani ribuan orang, tapi kalau kualitas pelayanan lu tidak baik, maka itu dinilai nol. Saudara, yang Tuhan nilai adalah kualitas pelayananmu. Sekarang saya tunjukkan ayat ini untuk bagian terakhir ini, supaya saudara jangan pesimis nih. Kalau melayani Tuhan, kalau kirim Tuhan, ya saudara terkasih dalam Tuhan, lihat dari jumlah, dari keadaan. Jangan, melayani Tuhan itu mesti dengan konsekuensi kualitas, bukan kuantitas. 1 Korintus, mari kita lihat pasal 3. Bapak mama saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Perhatikan ayat 10 mulai kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 3 ayat 10 ya. Sudah temukan? Katakan amin. Ya, 1, 2, 3 kita mulai. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan ini Paulus sedang mengibaratkan kita dalam pekerjaan Tuhan. Paulus mengatakan dia ini seperti tukang yang sudah letakkan dasar. Tetapi dia bilang dia bukan tukang sendiri, ada banyak tukang lain. Ya, siapa tukang lain itu? Semua yang melayani Tuhan. Kita semua sama bekerja sebagai tukang bangunan. Tapi masing-masing ada yang letakkan dasar, ada yang kesnai batako, ada yang bagian palester, ada yang bagian kosen, ada yang bagian buka lantai, ada yang tel, gali WC, dan lain sebagainya. Masing-masing. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan cara kamu bekerja. Itu ayat kita. Ya. Sebab yang Tuhan lihat bukan bagianmu, bukan yang letakkan dasar, bukan yang kesnai batako, bukan yang kerja tel, bukan kualitasnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat itu ayat 11. Mari kita. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Pun yang pesan-pesan Tuhan lewat firman Allah yang akan ditaburkan kepada kami sebagai benih ilahi itu. Sebelum benih-benih, biarlah Tuhan yang menyiapkan tanah hati kami semua, sehingga setiap benih yang sebentar akan ditaburkan biar jatuh di hati yang terbaik, dan itu boleh bertumbuh berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, bantu tolong kami semua, jamah hati dan pikiran kami, bukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, bukakan pengertian bagi setiap kami, sebab kami sadar bahwa tanpa Roh Tuhan kami tidak mungkin memahami apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan malam hari ini kami berbahagia, kami dipulihkan, kami mengalami jawaban dari setiap apa yang sedang kami hadapi lewat setiap pemberitaan yang kami dengarkan pada malam hari ini. Terima mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Sampai pada akhir kami taruh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu dengar firman bersama-sama dengan saya berkata amin. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan, shalom. Bersyukur malam hari ini bisa kembali jumpa dengan semua saudara di persekutuan doa Bethlehem yang memberikan saya kepercayaan untuk pada malam hari ini. Baik, tema yang sedang kita tentu sama-sama sedang nikmati mungkin dalam minggu-minggu ini, baik dalam ibadah-ibadah di gereja kita masing-masing, bahkan juga mungkin di persekutuan, berbicara seputaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena baru saja kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus bangkit, dia masih menampakkan diri selama angkat ke sorga. Karena itu momentum ini saya juga akan berbicara Yesus Kristus. Nah, saya mau ajak Tuhan dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang surat Filipi pasal yang ketiga ayat. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama di dalam hitung. Katakan amin. Oke. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan dengan dia dalam kematiannya. Saudara yang terkasih, mempelajari atau melihat secara mendetail ayat yang kita baca tadi, pengenalan, ada satu keinginan, ada satu kemauan untuk mengenal Tuhan itu lebih dalam. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang hendak dikenal dari Tuhan itu yang Paulus katakan? Yang pertama, saudaraku, dikatakan mengenal kuasa kebangkitannya, lalu kemudian mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Ya, ini adalah dua bagian yang Paulus katakan dia rindu atau dia inginkan, dia kehendaki, dia mau untuk mengenal Tuhan itu. Kalau sesuatu itu dikehendaki untuk dikenal, itu berarti sesuatu itu menjadi sangat penting. Saya ulang lagi ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau ada suatu keinginan atau satu kerinduan, kemauan untuk mengenal sesuatu, itu berarti itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup orang itu. Paulus mengatakan dia mau mengenal atau dia mau memahami tentang kuasa kebangkitan Tuhan itu dan juga persekutuan di dalam penderitaannya. Saya tidak akan membahas soal persekutuan di dalam penderitaannya, tapi saya akan menyoroti khusus tentang mengenal kuasa kebangkitannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau seseorang itu menghendaki untuk mengenal kuasa kebangkitan, ulang lagi, ini sesuatu yang penting sekali. Nah, kalau sesuatu itu penting, maka ini juga menjadi suatu teladan atau menjadi satu pelajaran atau menjadi suatu perintah, boleh saya katakan demikian. Tetapi juga semua orang Kristen, semua anak Tuhan, semua orang untuk mengenal kuasa kebangkitan Tuhan itu. Ya, jadi kalau saudara cuma jadi Kristen tapi tidak mengenal kuasa kebangkitan, itu berarti ada sesuatu yang penting yang saudara tidak pahami. Ya, kenapa? Ya, saudara, Paulus saja seorang rasul, seorang yang luar biasa, ya, tapi dia rindu untuk mengenal kuasa kebangkitan itu. Bahkan dia memberitahu kepada kita, kalau kita baca itu ayat-ayat seterusnya, dia mengatakan bahwa aku tidak rasa bahwa aku sudah sempurna. Aku perlu mengejar, berlari. Artinya dalam pengenalan akan kuasa kebangkitan Tuhan itu, Paulus merasa penting sekali untuk terus diingatkan, untuk terus, saudaraku, diberitahu, untuk terus semakin lebih dalam lagi memahami tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Karena itu di momentum-momentum ini, atau di hari-hari ini, saudara, kita sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan. Saya rasa ini menjadi satu penting bagi kehidupan kekristenan untuk kita semua fokus kepada kuasa kebangkitan itu, atau mengenal lebih dalam lagi kuasa kebangkitan itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
terlihat jelas dari penggunaan kata mengenal yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam teks ini. Kata mengenal ini Paulus memakai kata ginosko. Dalam bahasa Yunani, saudaraku, kata ginosko itu mempunyai makna bukan hanya sekedar suatu pengetahuan atau suatu pengertian. Tetapi kata mengenal yang bicara ginosko itu, saudaraku, adalah pengenalan yang sampai kepada merasakan, menikmati, mengalami. Saudara, itu kata ginosko. Jadi kalau saudara Paulus ini merasa ini sesuatu yang biasa-biasa saja, maka pasti dia tidak akan menggunakan kata ginosko dalam kata mengenal itu. Karena paling top ya sampai di pengetahuan, sampai di knowledge, sampai kepada pengertian. Tapi tidak, Paulus merasa ini bukan hanya sekedar pengetahuan, ini bukan hanya sekedar intelektual, ini bukan sekedar soal tahu atau tidak, tapi ini soal merasakan, menikmati, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Dan banyak orang Kristen mungkin, saudaraku, baru sampai kepada kulit luarnya itu yang namanya tahu, ya, knowledge, pikiran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Sebab kalau saya tanya kepada semua orang Kristen, tahu tidak Yesus bangkit? Pasti semua tahu. Ya. Semua pasti tahu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jangankan sama. Tapi itu ayat berkata dengan jelas, kita semua yang telah, saudaraku, percaya menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, jadi sama dan jadi satu dengan kebangkitan itu seperti apa? Apakah kita juga kemudian masuk di dalam kubur, lalu 3 hari setelah itu kita keluar dari kubur? Bukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat tadi sudah menjelaskan kepada kita. Mari kita perhatikan, saudaraku, ayat yang kita baca tadi, ya. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga. Nah, berarti saudara, ini penjelasannya. Bagaimana kita menjadi satu dan sama dengan kebangkitan Tuhan, yaitu kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi orang kalau saudara, dia merasakan, dia mengalami, dia menikmati, atau dia mengenal ginosko kebangkitan Tuhan itu dalam hidupnya, maka dia menjadi satu, dia menjadi sama dengan kuasa kebangkitan, yaitu hidupnya baru dan bukan lama. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya waktu Yesus bangkit, saudara, dia punya tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia punya tubuh kemuliaan. Tubuh itu yang bisa tembus ruangan. Makanya waktu murid-murid, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada di ruang tertutup, terkunci, tiba-tiba Yesus bisa masuk dan mereka kaget semua. Ya. Kenapa? Karena dia sekarang punya tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Nah, hidup yang baru, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita ini orang Kristen yang mempercayai kuasa kebangkitan, kita juga sedang mengalami yang namanya kehidupan baru. Tubuh kita yang lama, hidup kita yang lama itu sudah berlalu. Kita sekarang ada dalam kuasa kebangkitan Tuhan yang memberikan suatu kehidupan yang baru buat kita semua. Itu orang yang merasakan dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kalau rayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan, 40 hari kita peringati, saudaraku, bagaimana Yesus menampakkan diri. Tapi kalau kita hidup lama, aduh, maka itu sama dengan kita belum merasakan, menikmati dan mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Itu belum, saudara, ya. Cuman hanya tahu doang. Sama seperti yang tadi saya bilang, anak-anak kecil juga tahu kalau Yesus itu bangkit, saudara. Ya, orang yang merasakan itu, dia mengalami suatu ciptaan baru. Orang yang saudara menjadi satu, menjadi sama dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, itu dia memiliki hidup yang baru, saudara. Itu orang yang mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Makanya di momentum ini, sebenarnya ini adalah saat di mana kita mulai
membenahi diri kita, saudaraku. Bahwa saya harus mengalami di kuasa kebangkitan itu. Kalau Yesus bangkit dengan tubuh yang baru, maka kuasa yang sama itu bekerja dalam hidup saya. Saya juga harus hidup di dalam hidup yang baru. Saudara yang terkasih. Nah, saya bagikan beberapa hal penting tentang hidup baru itu seperti apa. Saudara lihat ya, masih berkaitan dengan kuasa kebangkitan. Lihat Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Paulus berkata begini ya. Ini kalau kita sudah memiliki pola hidup baru ya, bukan lagi pola hidup yang lama, karena kuasa kebangkitan itu menjadi satu, menjadi sama dengan kuasa kebangkitan. Maka pola hidup baru itu akan memberikan ciri atau memberikan tanda dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, Kolose 3 ayat 1 dan ayat 2. Oke, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ini kalau saudara hidup dalam hidup baru itu, ya. Orang kalau hidup baru, dia tidak pikir lagi perkara-perkara duniawi. Yang dia pikir perkara-perkara sorgawi. Yang dia pikir adalah perkara-perkara yang di atas. Yang dia pikir adalah perkara-perkara yang kekal. Yang dia pikir adalah perkara-perkara yang abadi. Bukan lagi perkara-perkara duniawi. Itu hidup yang baru. Itu yang saudaraku disebut ciptaan baru. Itulah orang-orang yang sama dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus bangkit, lalu dia menyatakan diri kepada para murid-muridnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebenarnya dia mau membawa kepada fokus ini. Ya, fokus ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dia mau supaya para murid-murid tidak lagi memikirkan perkara-perkara duniawi. Makanya dia pergi ke jalan menuju ke Emmaus yang sedang dituju oleh Kleopas dan juga temannya. Saudara, dia cegat mereka. Kenapa? Karena dia tahu mereka sudah mulai mau berpaling kepada perkara-perkara duniawi dan tidak lagi pada perkara-perkara sorgawi. Makanya dia pergi ke Danau Tiberias dan dia ketemu di sana para murid-murid Petrus yang sudah kembali menjala ikan. Untuk apa? Karena dia pergi supaya dia mau mereka ada dalam ciptaan baru dan mereka harus kembali kepada perkara-perkara sorgawi. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting untuk kita semua. Ikut Tuhan itu, saudara, memang kadang-kadang itu ekstrim. Ikut Tuhan itu kadang-kadang Anda dan saya itu diajak untuk berpikir secara eksklusif, ya, bukan pluralis, ya, bukan terbuka, tapi khusus banget, ya, saudara yang terkasih. Dan kalau saudara belajar Alkitab, itu kita temukan ajaran Tuhan Yesus itu seperti itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya beri contoh, misalnya Lukas pasal 9, ya, mulai ayat 56 sampai dengan ayat yang ke-60. Ada orang mau ikut Yesus. Yesus bilang apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama dia bilang, kalau kamu ikut aku, ingat, burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu satu lagi datang mau ikut Yesus. Yesus bilang sama dia, ya, karena dia masih mau dikubur orang mati. Yesus bilang apa? Orang mati kuburkan orang mati. Lalu satu lagi datang mau ikut Yesus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi dia bilang, tunggu, saya pulang pamitan dulu dengan saya pun bapak mama. Yesus berkata, bilang apa? Barang siapa mau membajak tapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Saudara, itu saudara kalau baca itu ayat bagaimana? Itu berarti saudara, Tuhan itu mengajak kepada kita untuk berpikir tidak boleh luas. Berpikir sempit dalam tanda kutip, ya. Saudara, soal Tuhan itu lu sana bisa pukul umum. Kalau lu pukul umum sana bisa, itu nanti lu jadi orang dunia. Orang kalau mau ikut Tuhan, dia mesti pikir khusus, arahnya sorga. Makanya kadang-kadang orang pikir ketong ini kalau sehidup rohani, orang akan bilang betul, lu mau naik sorga utuh-utuh. Nah, orang kadang-kadang bilang begitu. Kenapa? Karena memang tidak bisa ikut Tuhan tuh. Soalnya bisa, lu main dua kaki, bisa selalu ngomong itu. Soalnya akan bisa ikut Tuhan. Itu hidup lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Di bagian lain, Yesus kasih perumpamaan Lukas pasal 14 ya. Saudara, nanti saudara bisa baca mulai ayat yang ke-16 kalau saya tidak salah. Itu perjamuan kawin ya. Lalu waktu dia suruh, ayo pergi panggil itu orang-orang semua ya, supaya mereka datang. Tapi waktu itu hamba-hamba pergi panggil, lalu apa yang terjadi? Satu alasan bilang, aduh kami tidak bisa ikut, minta maaf karena kami masih urus, kami punya lembu, habis baru kebiri. Nah saudara, nah apa yang Tuhan Yesus jawab? Tuhan Yesus bilang, ya tidak apa-apa, keselonggar sandong tahan, nanti kalau dong urus habis baru dong datang iko beta. Saudara, itu ayat bilang begitu saudara ya. Nanti satu lagi, lalu saudara Tuhan suruh panggil dia. Saudara yang terkasih, lalu itu orang bilang apa? Aduh minta maaf, tolong kasih tahu, memang betul sudah terima undangan, tetapi beta ini baru habis kawin, baru habis nikah. Saudara, apa Tuhan bilang? Oh betul, beta lupa dong baru habis merit kemarin, pernikahan di gereja Shalom dan lain sebagainya. Jadi oh sudah kasihan tak? Tidak ada, sudah tidak ada itu pernyataan. Ya, padahal harus minta maaf, ini ngomong jujur, saudara. Lalu kemudian yang ketiga, satu lagi saudara, Tuhan bilang apa? Pergi panggil sama dia. Tapi itu orang bilang apa? Aduh minta maaf, kami masih urus ladang. Ya, soalnya panen belum habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini justru pakai minta maaf. Tapi Tuhan sekali lagi dalam konteks ini kita menemukan tidak ada kompromi sama sekali. Lalu Tuhan bilang apa? Kasih tinggal itu orang dong, bicara orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini menunjukkan kepada kita, saya ulang lagi, bahwa Tuhan mau orang yang hidup baru itu dia berpikir perkara-perkara surgawi mesti lebih penting dari perkara-perkara duniawi. Ada amin? Makanya ada ayat terkenal Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua sahabat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak maka Tuhan tidak mungkin ngomong begitu. Tuhan pasti bilang, carilah yang di dunia tapi juga cari yang di sorga. Tidak ada, sudah. Carilah dahulu. Itu dahulu itu berarti Tuhan pun nomor 1. Itu berarti perkara surgawi nomor 1, perkara duniawi mesti nomor 2. Artinya begini saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak berbicara bahwa perkara duniawi itu tidak perlu, tapi perkara duniawi itu number 2. Kalau number 1 diperhadapkan dengan number 2, number 1 mesti nomor tetap number 1. Tidak bisa lu nomor 2 lu kasih nomor 1, itu salah. Yang tadi saya suka contoh-contoh itu karena dong mau nomor 2 naik nomor 1. Tidak bisa, Tuhan tidak bisa begitu. Ya saudara yang terkasih. Jadi Tuhan bukan salahkan lu menikah, Tuhan tidak salahkan lu ladang, Tuhan tidak salahkan lu lembu yang baru kebiri, Tuhan tidak salahkan lu kubur lu bapa, Tuhan tidak salahkan. Tapi yang Tuhan mau mana yang prioritas. Kalau kamu hidup baru, maka prioritas kerajaan Allah, bukan hal-hal duniawi. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik untuk Yesus Kristus. Nah, ini tidak boleh lupa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ada orang saya sudah omong ulang-ulang, jangan. Kalau mau tes apa-apa tuh andalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kepala batu. Ya karena ada duit tuh, saudara. Ya, dia pun anak tes angkatan laut 4 kali. Saudara, ya. Polisi 1 kali, 5 kali tes. Tidak lolos, pakai sana, pakai sini, pakai sana. Dia sendiri bersaksi. Pakai sana, pakai sini, kenalan ini, kenalan itu, sogok kiri, sogok kanan, tidak lulus. Sudah. Sampai satu saat akhirnya dia sadar. Ya, soal 4, 5 kali tidak lolos. Sampai pantohir gagal. Pantohir gagal. Dan dia ambil keputusan, ngomong sama ibu anak, nah, kita andalkan Tuhan saja. Sudah, utamakan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu pikirannya berubah dari perkara dunia kepada perkara surga, Tuhan buka jalan. Sudah, tidak pakai kenalan, tidak pakai doi, ya, lolos, akhirnya sampai pusat, saudara. Pantohir pusat, orang masih telepon lagi, ya, padahal sampai pusat, orang masih telepon bilang, Bapak siap sekian, saudara, dia pun hati mulai goyang. Wih, ini anak bisa pulang, ya. Mau Tuhan kok, mau sobo.
Mau Tuhan kok mau tapi sudah janji Tuhan sah. Godaan datang. Dan yang terkasih dalam Tuhan, maka dia ambil keputusan HP kasih mati. Sudah, dia tidak kasih hidup handphone selama anaknya sudah ikut pantohir di Surabaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, HP dia kasih mati, koneksi terputus. Dan saudara tahu, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Amin saudara. Nah, dengar kabar PT Depo anak lolos. Tidak pakai bayar apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah waktu kita mempertaruhkan perkara surgawi lebih utama, lalu Tuhan tidak memperhatikan kita? Matius 6 ayat 33 itu Anda coret buang. Ya, cukup ayat A saja. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, terus yang di bagian bawah itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Anda lakban dengan lakban hitam. Ya, karena itu ayat pasti tidak terjadi. Tapi kalau saudara yakin itu ayat, bukan hanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah perkara surgawi, maka perkara duniawi Tuhan pasti urus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, itu hidup baru. Hidup baru. Nah, itu karena kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Paulus bilang ini belum sempurna. Dalam hal ini kita semua belum sempurna. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap momentum kebangkitan Tuhan ini momen di mana saat kita mau, Tuhan saya memang harus lebih mengenal, merasakan dan menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Tidak boleh hanya ada di otak saya tahu Tuhan bangkit. Saya tidak boleh tahu Tuhan menampakkan diri hanya 40 hari, tapi saya mesti merasakan, mengalami, menjadi satu dengan apa yang disebut dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal hidup baru. Ya. Mari kita lihat di ayat Roma 8, ayat 11 dan ayat yang ke-14. Roma pasal 8, ayat 11 dan ayat 14. Kita masih berkaitan dengan kebangkitan Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 11 dan ayat 14. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Garis bawahi kalimat ini, roh yang membangkitkan Yesus itu diam di dalam kamu. Bukan hanya satu kali, 2 kali. Diam di dalam kamu. Di ayat 11 itu diulangi 2 kali. Itu roh kudus yang membangkitkan Tuhan itu diam di dalam kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau begitu maka kesimpulannya bahwa kalau Yesus dibangkitkan atau mengalami hidup yang baru karena ada roh kudus yang bekerja dalam Dia, maka kita pun saudara bisa hidup baru kalau roh kudus itu bekerja di dalam diri kita. Ayat 14. Makanya ada ayat 14. Mari kita baca. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Makanya saudara, kita ini kalau hidup baru tidak bisa kita pimpin kita pun diri sendiri. Mesti roh yang membangkitkan Yesus itu, roh itu juga yang memimpin saudara dan saya. Kalau mau hidup baru terus, ya. So, kalau kita hidup dengan dipimpin oleh roh kita, saudara, atau pribadi kita, maka saudara tidak mungkin bisa bertahan dalam hidup baru. Tidak bisa. Karena tubuh kita ini tubuh fana. Tubuh kita ini tubuh daging. Tubuh kita ini adalah tubuh yang berkeinginan. Tubuh kita ini tubuh yang maunya banyak, saudaraku. Ya. Karena itu orang Kristen harus dipimpin Roh Kudus. Kalau mau hidup dalam hidup baru, maka kita harus dipimpin Roh Allah. Itu kuncinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi pikiran kita tertuju kepada Kristus, hidup kita dipimpin Roh Kudus. Tiap hari hidup dipimpin Roh Kudus. Tiap hari hidup dipimpin Roh Kudus. Nah, ciri orang dipimpin Roh Kudus itu, saudara yang terkasih, kalau saudara baca Injil Yohanes pasal 14 dan Injil Yohanes pasal yang ke-16, saudara, ya, 2 pasal ini bicara banyak tentang pekerjaan Roh Kudus. Ya. Saudaraku, kalau kita membaca dalam 2 pasal itu, kita menemukan bahwa Roh Kudus itu adalah roh penghibur.
Kita tahu di dalam pasal itu diceritakan Roh Kudus itu adalah roh penolong. Roh Kudus itu yang menginsafkan. Roh Kudus itu yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Itu fungsi-fungsi Roh Kudus yang dinyatakan di dalam 2 pasal itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini artinya begini, saudara. Dalam hidup ini, orang Kristen yang mau hidup baru, yang hidup dalam satu kesatuan dengan kuasa kebangkitan Tuhan, itu saudara hanya Roh Tuhan yang bisa mengarahkan dia. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong dia untuk tetap ada di rel kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun dia step by step, ya, atau langkah demi langkah untuk tetap ada di jalur kehendak Allah. Itu kalau Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini betapa pentingnya. Makanya kalau kita bicara soal kebangkitan Tuhan, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri 40 hari, lalu dia beri pesan terakhir buat murid-muridnya di Bukit Zaitun atau di Galilea. Saudara, apa yang dia pesankan? Dia bilang begini, saudaraku, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu di ayat sebelumnya dia bilang, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Apa yang dimaksudkan? Tidak lain Roh Kudus. Saudara, kenapa kok Tuhan pesan begitu? Kalau kita membandingkan dengan Yohanes pasal 14, itu ayat mengatakan begini, tanpa Roh Kudus kita ini yatim piatu. Saudara, karena Roh Kudus itu adalah roh pengganti, atau Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal yang hadir di dalam dunia ini. Saudara, jadi Roh Kudus itu yang akan menuntun orang Kristen di akhir zaman, di zaman akhir sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus itu yang akan membawa saudara dan saya hidup di zaman akhir sampai kepada akhir zaman. Tanpa Roh Kudus, maka kita semua hidup yatim piatu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara bayangkan kalau saudara hidup yatim piatu, ya. Saya baru mama yang tinggalkan, bapak masih ada, ya. Saudara yang terkasih, bisa bayangkan kalau saudara kita belum besar, kita masih anak-anak, ya. Lalu papa mama kita tidak ada, jadi apa gitu? Keleleran mati mampus ketemu, ya. Untung-untung kalau om baik, ya. Untung-untung saudara yang terkasih kalau om dan tante, bapak kecil, ya, bapak besar, itu mesenode katong. Maka lo dong sontoy dong diurus dong aneh, betul jadi apa? Hidup kekristenan ini, saudara, Tuhan tahu kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Tuhan tahu. Itu sudah terbukti. Waktu Yesus ditangkap, disalibkan, semua kabur hilang habis. Saudara, di mana yang banyak-banyak ikut Yesus ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan semua berseru, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu di mana semua? Puik hilang semua. Anak-anak Tuhan, kita hanya bisa bertahan dalam dunia ini kalau kita hidup dalam hidup baru. Karena hidup baru punya ciri, orang itu akan dipimpin oleh Roh Allah. Ini betapa penting. Saudara yang terkasih, tanpa Roh Kudus tidak ada manusia yang bisa bertahan. Next, saya mau bicara hal yang kedua. Ketika kita, saudaraku, mengalami atau mengenal, merasakan kuasa kebangkitan, selain hidup baru, sehingga saudara tidak berpikir kepada perkara-perkara duniawi sebagai fokus. Saudara tidak menjadi orang Kristen yang memimpin diri sendiri tapi dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, saudara yang terkasih, mari kita lihat teks ini. Yang kedua, ya, 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, garis bawahi kalimat ini, ya.
bahwa kita semua yang telah dibangkitkan Yesus Kristus itu dikatakan kita hidup pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bukan hidup baru saja, tapi kita hidup dalam hidup yang penuh pengharapan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara pengharapan, saya tanya kepada kita semua, minta tolong dijawab. Itu sudah ada di depan kita atau belum ada? Belum ya, saudara. Yang namanya pengharapan itu belum ada. Saya kasih catatan Alkitab ini. Saudara lihat ya, Roma 8 ayat 24. Roma pasal 8 ayat 24. Begini firman Tuhan. Roma 8 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Itu ayat bilang. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Saudara ingat itu. Jadi kalau orang bilang pengharapan tapi dia sudah lihat, itu bukan pengharapan. Tetapi yang namanya pengharapan itu berarti sesuatu yang belum dilihat. Itu saudara terkasih. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Saudara terkasih di dalam Tuhan. Jadi tidak mungkin sesuatu yang kita sudah lihat kita harapkan. Yang kita harapkan itu sesuatu yang belum kita lihat. Sesuatu yang belum kita miliki, sesuatu yang belum kita dapat, sesuatu yang belum kita punya, itu baru kita namanya mengharapkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah punya istri, apakah saudara masih mengharapkan punya istri lagi? Bapak Kanor itu kena ceke dari Mama Kanor langsung ya saudara. Tidak boleh, karena ada yang sudah kelihatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kecuali tidak ada, baru boleh mengharapkan. Jadi saudara kalau bicara pengharapan, sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, hidup di dalam kekristenan, itu ayat tadi mengatakan kalau kita merasakan dan menikmati, mengalami kuasa kebangkitan, hidup kita penuh pengharapan. Artinya, sekarang kita sudah melihat, merasakan, menikmati apa yang ada, tetapi ada sesuatu yang lain lagi, yang kita belum lihat, yang kita belum rasakan, Tuhan sediakan ada di depan sana. Itu hidup kekristenan. Nah, ini ada dua hal penting yang kita harapkan. Itu yang pertama, saudara, bersifat eskatologis atau bersifat nanti. Maksud nanti ini arti setelah potong mati. Ya, saudara. Ya, setelah kita mati, itu kita harus punya pengharapan dong, saudara. Kalau saya hidup ini tidak punya pengharapan untuk hari kematian saya, waduh bahaya sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kita hidup ini harus punya pengharapan untuk nanti itu. Ya. Untuk nanti setelah saya tutup mata, setelah saya akhiri hidup di dunia ini, saya mesti lihat yang tidak kelihatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu butuh kuasa kebangkitan. Tanpa kuasa kebangkitan Anda tidak bisa punya pengharapan terhadap sesuatu yang tidak kelihatan di sana. Apa itu? Ini bicara soal surga, soal hidup kekal. Saudara, hanya kuasa kebangkitan Tuhan saja yang bisa membawa saudara percaya bahwa saudara mati pasti masuk surga. Amin. Tapi kalau saudara alami dan rasakan kuasa kebangkitan Tuhan, jadi kalau saya rasakan dan alami kuasa kebangkitan Tuhan, orang tanya, Pak mati masuk surga? Saya yakin saya masuk surga, karena saya alami kuasa kebangkitan Tuhan yang jadi jaminan kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara yang terkasih, sekarang saya tunjukkan ayat-ayat ini. Saudara lihat ya. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15. Perhatikan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 dan 21. 1 Korintus 15 ayat 20 dan 21. Saya ajak kita baca ini ayat. 1 Korintus 15 ayat 20 21. Ya. 1 2 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari. Sampai situ dulu. Saudara, tadi waktu Om Kanur mulai, Om Kanur bilang hari ini yang main keyboard bungsu. Kalau ada bungsu berarti ada apa? Sulung. Ya saudara. Nah, kalau dikatakan sulung itu berarti nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Itu saudara, makanya ada sulung. Sulung itu menandakan bukan tunggal.
Jadi kalau Yesus bangkit, maka saudara ada pengharapan bahwa kita juga akan bangkit. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, saudara jangan mimpi mau bangkit. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau saudara baca ayat ini, perhatikan 14. 1 Korintus 15 ayat 14 ya. Saya minta semua nanti bacain ayat ya. 1 Korintus 15 ayat 14. Tadi kita baca ayat 20, tapi kita lihat dulu ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Sia-sia. Saya khotbah terus sia-sia. Saya ngomong bilang Yesus segala macam juru selamat, omong kosong. Kok Yesus tidak bangkit, kamu bangkit dari mana? Dan semua tidak punya pengharapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti kita jadi orang Kristen yang sia-sia semua. Ayat 17, lihat lagi itu. Ayat 17, 1 Korintus 15 ayat 17, perhatikan itu. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Mati masuk neraka, hidup dalam dosa, mau kemana? Ya saudara, jadi kalau Yesus tidak bangkit, bikin persekutuan doa, kau bikin gereja, kau bikin apa, semua tidak ada guna habis. Ya, mau berbuat baik 100 kali tidak akan berguna. Anda mau bertobat juga tidak akan berguna, tidak ada guna semua kalau Yesus tidak bangkit. Makanya saudara, kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan. Karena kalau dia disebut kebangkitan yang sulung, maka pasti ada kebangkitan berikutnya. Mari kita baca sekarang 21. Ya, 1 Korintus 15 ayat 21. 1, 2, 3. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi kalau Yesus mati dan dia bangkit, maka dia yang sudah bangkit yang sulung itu mendatangkan kebangkitan juga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Beri tepuk tangan terbaik bagi Yesus. Karena itulah kalau kita ini percaya sungguh-sungguh Tuhan, ingat baik-baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau ada di antara kita yang meninggal dunia, Paulus bilang, jangan menangis seperti orang yang tidak berpengharapan. Kenapa? Karena nanti suatu saat pasti kebangkitan terjadi. Saudara, tapi ada orang yang menangis ini. Saya mama meninggal, saya juga menangis. Tapi menangis tahu diri. Ya, saudara, ada yang menangis ini sampai dia cuma mau masuk kubur rame-rame dan dia mama. Ya saudara, dan dia mama. Putus nafas. Apa itu? Itu Anda tidak berpengharapan di dalam Tuhan. Kematian bagi orang Kristen cuma tidur sesaat. Karena kalau sangkakala Allah dibunyikan, semua orang yang mati di dalam Tuhan akan rame-rame dibangkitkan. Karena sebagaimana Kristus dibangkitkan, semua yang percaya akan dibangkitkan. Amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Saudara, kita harus sedih kalau yang mati itu tidak percaya Yesus. Itu yang kita sedih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Ya pasti masuk neraka. Dia akan dibangkitkan, tapi kebangkitan yang terakhir. Dan itu saudara adalah kebangkitan untuk penghakiman. Nanti saudara baca kitab Wahyu pasal yang ke-20. Ya, itu untuk masuk neraka punya. Karena tidak percaya Yesus. Itu yang kita menyesal. Karena pasti kita tidak akan ketemu dia. Tapi kalau dia sudah percaya, oh pengharapan luar biasa. Nah, saya ajak saudara bacain ayat 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 40. Sehingga kalau ada saudara mati, jangan kubur dia dengan motor-motor semua masuk ke dalam kuburan. Ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan ayat 40. 1 Tesalonika 4 13 sampai 40. Sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal,
supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Itu. Jangan kayak orang yang sedang ada pengharapan. Potong beda. 1, 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Amin. Itulah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu mengenal kuasa kebangkitan. Sekali lagi, kalau tidak ya kita seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Seolah-olah kematian itu akhir dari segala-galanya. Tidak. Kematian itu justru membawa kita pada pengharapan yang tidak kelihatan. Sekarang kita cuma mengetahui sorga itu dalam saudara kitab-kitab kita, yang digambarkan katanya lantainya emas, tiang-tiangnya semua batu krisopras dan lain sebagainya, mutiara. Itu kita baru dengar, kita baru baca, kita belum lihat dengan mata kepala. Kalau mau lihat itu terjadi, pengharapan itu ada di depan sana, dan yang bisa membuktikan hanya kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, karena itu siapa yang di sini mau masuk surga? Tidak ada yang mau masuk, angkat tanganlah. Yang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara mau masuk surga, ingat baik-baik. Ya. Sekarang surga belum kelihatan, tapi itu pengharapan kita semua. Ya, percayalah dan hiduplah dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Karena suatu saat pasti kita akan alami itu. Ya. Maka ada satu kali seorang anak di sekolah, saudara, gurunya tanya kepada teman-temannya dan dia juga, siapa di sini yang cita-cita jadi tentara? Semua ada angkat tangan. Siapa yang cita-cita jadi polisi? Angkat tangan. Jadi pendeta? Angkat tangan. Jadi saudaraku guru? Angkat tangan. Tapi satu ini anak, dia tidak angkat tangan sendiri. Semua cita-cita yang sudah sebut, dia tidak angkat tangan. Ya saudara. Lalu gurunya tanya, nah, kamu cita-cita apa? Pak, sukanya semua profesi lu tidak angkat tangan. Lalu dia bilang begini, Pak, soalnya saya cita-cita masuk surga. Tidak ada cita-cita jadi apa-apa. Cita-citanya masuk surga. Wah, ini anak punya pengharapan yang tidak kelihatan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, saya berharap kita semua harus punya cita-cita seperti ini anak. Amin. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saudara hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara yang terkasih, ada lagi selain yang tidak kelihatan nanti kita akan lihat itu adalah sorga. Tetapi juga Tuhan menjanjikan ada pengharapan yang tidak kelihatan yang juga kita akan nikmati di dalam eskatologis atau di akhir zaman atau di saat kedatangan Tuhan. Apa itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang seringkali kita dengar anak-anak nyanyi lagu, ya, di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Saudara, ada upah. Itu juga sekarang kita tidak lihat. Ya, tapi itu kita punya pengharapan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya sekarang melayani, saya setia ikut Tuhan, saya, saudaraku yang terkasih, beritakan Injil, saya rajin ke gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, upahnya bukan sekarang saja, tetapi upahnya akan datang nanti. Kalau yang sekarang tidak bisa dibandingkan dengan upah yang akan datang. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, jelas Tuhan tidak mau orang motivasi cari Tuhan itu karena uang. Tuhan tidak mau orang itu melayani Tuhan karena motivasi duniawi, cari uang, cari ketenaran, cari kepentingan diri sendiri. Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan upah besar yang nanti kamu akan terima. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang saya lihat, tunjukkan ayatnya buat kita. 1 Petrus pasal 1. Tadi kita baca ayat 3 ya. Ayat 3 itu kita sudah baca, di situ dikatakan ada pengharapan. Nah, di ayat yang keempat menjelaskan kepada kita tentang pengharapan itu.
Ya, 1 Petrus 1 ayat 4. Ya, kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang belum dapat. Saya tunggulah. 1 Petrus 1 ayat 4. Saya mau kita baca semuanya. 1 Petrus 1 ayat 4. Dalam hitungan 3 kita baca. 1, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang mana tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi Tuhan ada simpan sesuatu buat kita. Dengar baik-baik. Tapi sekarang potong tahu Tuhan simpan berapa banyak. Ya, saya ingin ajak saudara lihat lagi ini ayat Galatia 6. Perhatikan saudara terkasih dalam Tuhan. Kitab Galatia pasal 6. Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Saudaraku, mari kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 9. Ya, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ini Paulus sedang kasih motivasi, dorongan. Kamu jangan sampai tidak mau berbuat baik. Lakukan saja. Perbuatan baik itu bukan sia-sia. Ya. Perbuatan baik itu bukan untuk selamat, tapi perbuatan baik itu adalah sesuatu yang kita tabur, di mana nanti kita akan tuai. Sekarang lihat lagi Matius pasal 6. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-19 mulai. Perhatikan Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Ya, saya dan saudara mari kita mulai baca 19 dan 20. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat berusaknya, dan pencuri membongkar serta ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Berarti di sorga saudara punya harta atau tidak? Punya. Kalau saudara tabur, kalau saudara tuai, kalau saudara menabur, kalau saudara tidak tuai, tidak menabur, tidak pernah tabung, ya saudara tidak bisa tuai dong. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus suruh kumpul harta di sorga, artinya tabung tuh, saudara. Makanya Paulus berkata, berbuat baik. Itu apa? Menabur. Saudara terkasih dalam Tuhan, semuanya Tuhan perhitungkan. Lihat lagi ayat ini, saudara yang terkasih, 1 Korintus 15 ayat 58. Tadi kan kita sudah baca sampai ayat 20, 21. Ya sekarang kita lihat coba ayat yang masih konteksnya sama nih tentang kebangkitan Tuhan. Ayat yang ke-58. Baca bersama-sama dengan saya. Ya saudara. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Bandingkan lagi nanti 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Nanti banyak ayat saudara. Ya, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11, ayat 10, 11, 12, 3 ayat. Saudara, itu bicara sama upah. Ya saudara, kapan? Bukan sekarang, nanti. Itu pengharapan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu anak Tuhan telepon saya dan berkata begini, Pak Pendeta, saya PD bisa semua tutup. Saya bilang jangan. Bapak, beta ini kenapa soal undang-undang Bapak? Gara-gara potong PD hanya 3, 4, 5, naik 6. Ya saudara, beta cuma ya, beta putus asa Bapak. Saudara terkasih, kira-kira Bapak ada tips-tips bagaimana agar PD ini banyak orang? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bilang Bapak, saya percaya bahwa Tuhan yang sudah membuka itu pelayanan. Ya, saudara, maka jangan pernah pesimis. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya kita bisa melakukan bagian kita. Mungkin memang kita kurang melakukan sesuatu sehingga tidak ada orang, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi itu bukan alasan bahwa saudara ketika kita melakukan sesuatu orang harus datang juga. Saudara terkasih dalam Tuhan ya. Jadi saya bilang sama dia, Bapak,
2-3 orang juga Alkitab berkata Tuhan hadir di sana. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu saya bilang sama dia, loh kenapa Bapak malu undang saya? Karena harus 100 orang dulu kan, baru saya harus hadir. Saudara terkasih dalam Tuhan. Wah, jangan dong. Saudara, kita kan melayani Tuhan. 100 orang, tapi kalau saudara dikasih oleh Tuhan, yang hadir itu 100 orang, tapi yang cuma bertobat 1 orang. Presentasinya dibandingkan dengan yang hadir 5 orang dan yang bertobat saudaraku 5-5. Lebih baik yang 5 kan? Dibanding 100 tapi yang bertobat cuma 1 orang. Dan terkasih dalam Tuhan. Jadi saya beritahu beliau, jangan Bapak. Karena hari ini kita hanya melakukan bagian yang kita sedang kerjakan. Hari ini mungkin saudara lihat tuayannya kecil, tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tuayannya kalau nanti itu bukan kecil. Karena yang Tuhan hitung bukan kuantitasnya, tapi yang Tuhan hitung kualitasnya. Lu melayani ribuan orang, tapi kalau kualitas pelayanan lu tidak baik, maka itu dinilai 0. Saudara, yang Tuhan nilai adalah kualitas pelayananmu. Sekarang saya tunjukkan ayat ini untuk bagian terakhir ini, supaya saudara jangan pesimis nih kalau melayani Tuhan, kalau iring Tuhan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, lihat dari jumlah, dari keadaan. Jangan, layani Tuhan itu mesti dengan konsekuensi kualitas, bukan kuantitas. 1 Korintus, mari kita lihat pasal 3. Bapak mama saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Perhatikan ayat 10 mulai kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 3 ayat 10 ya. Sudah temukan? Katakan amin. Ya, 1, 2, 3 kita mulai. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dalam meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan itu. Ini Paulus sedang mengibaratkan kita dalam pekerjaan Tuhan. Paulus mengatakan dia ini seperti tukang yang sudah letakkan dasar. Tetapi dia bilang dia bukan tukang sendiri, ada banyak tukang lain. Ya, siapa tukang lain itu? Semua yang melayani Tuhan. Kita semua sama bekerja sebagai tukang bangunan. Tapi masing-masing ada yang letakkan dasar, ada yang kesnai batako, ada yang bagian palester, ada yang bagian kosen, ada yang bagian buka lantai, ada yang tel, gali WC, dan lain sebagainya. Masing-masing. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan cara kamu bekerja. Itu ayat Alkitab. Ya. Sebab yang Tuhan lihat bukan bagianmu, bukan yang letakkan dasar, bukan yang kesnai batako, bukan yang kerja tel. Bukan kualitasnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat itu ayat 11. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah kuletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak boleh ada dasar lain. Itu syarat pertama. Kalau mau melayani Tuhan yang benar, syarat pertama tidak boleh ada dasar lain. Hanya 1 syarat dasarnya, Yesus Kristus. Itu syarat pertama. 2. Mari kita lihat ayat 12. 1, 2, 3. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan apa? Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ingat, ada 2 jenis bahan di sana. Ya, jenis yang pertama itu jenis kualitas, emas, perak, batu permata. Tapi jenis yang kedua, kayu, rumput kering, jerami, itu tidak berkualitas. Saudara terkasih dalam Tuhan, semua pakai dasar sama, Yesus Kristus. Tetapi ternyata waktu bekerja, waktu membangun, waktu melakukan, ternyata ada yang cuma kualitas rendah, ada kualitas nomor 1. Nah, semua akan diuji. Ayat 13. Mari kita lihat, saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat 13. 1, 2, 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi Paulus mengibaratkan itu, saudara. Jadi kita pekerjaan ini diuji. Ya, Pendeta Ebenezer khotbah tiap hari. Motivasi apa? Kalau motivasi salah, lu berarti
membangun dengan batu, dengan rumput, dengan jerami dan dengan kayu kering. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau motivasimu tidak benar, kalau kualitas pelayananmu asal-asal, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak doa, tidak baca Alkitab baik-baik, tidak siapkan khotbah baik-baik. Kenapa? Kok di Bethlehem hanya 5 orang saja, ya? Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka waktu hari Tuhan datang, semua akan nampak, tidak ada tersembunyi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, lihat ayat berikutnya 14. 1, 2, 3. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang terpuji, ia akan mendapat apa? Wah, ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya kasih contoh. Ini saya tidak bernubuat ya Mama Tameo. Saya cuma kasih contoh. Saudara, ini rumah tiba-tiba terbakar. Saya tidak bernubuat, ini saya kasih contoh. Terbakar, semua di dalam rumah ini hangus habis. Tetapi bapak, mama, dan anak-anak selamat keluar. Saudara, kira-kira saudara rugi tidak? Rugi tidak? Ini rumah bangun, saudara terkasih dalam Tuhan, ini bukan main-main. Jutaan rupiah, ya, belum lagi dia isi dalam. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi tiba-tiba angus api makan buang semua. Orang Kupang bilang, kuah kosong ada. Dan hari kedatangan Tuhan akan seperti itu. Kelihatannya, saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat ribu, pelayanan terkenal, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, WL suara terbaik, ya, saudara terkasih, musik baru salah sedikit, lusa, harusnya Ludo, ya, saudara, dia tahu semua, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, tapi ternyata dia membangun dengan rumput kering, jerami, dan kayu bakar. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, semua yang wah itu, subscriber 5.000 juta, semua terbakar hangus. Lu kuah kosong ada. Mau begitu? Saya rasa kita tidak mau, ada amin. Ada amin. Tapi semua kita mau waktu Tuhan datang kembali. Ebenezer, lu maju datang, emas ku berikan, mahkota kemuliaan ku berikan, karena engkau sudah melakukan semua dengan kualitas emas, kualitas perak, kualitas tembaga, kualitas batu, ya saudara. Wah, amin. Om Kanor mari maju, karena ternyata Om Kanor sudah melakukan semua dengan terbaik. Ada siapa? Ray, oh ada Ray datang. Meskipun kita main transpos, ada Ray, kamu sudah melakukan yang terbaik. Ya saudara, jangan sampai yang main sampai tutslar lewat semua di ramah habis saudara terkasih. Tapi kan tidak betul, ya saya kasih tahu ini. Jadi tidak ada sia-sia kalau sudah lakukan sungguh-sungguh. Pengharapan kita ada di depan. Ada amin. Ada amin saudara. Ya. Karena di sorga nanti Innova kita kasih tinggal. Di sorga nanti saudara terkasih dalam Tuhan, semua kita kasih tinggal. Pajero, Fortuner, semua akan kita kasih tinggal. Ya saudara, di sana itu kita memulai semua yang baru. Hanya satu, pengharapan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau sekarang tidak sungguh-sungguh main-main gila dan Tuhan, melayani asal-asalan, ikut Tuhan Senin Kamis, lu memang selamat karena percaya Yesus, tapi seperti orang yang lolos dari kebakaran. Kuah kosong ada, upahmu tidak ada di sorga. Bilang samping kiri kanan, kamu mau upah? Kalau mau ubah, mulai dari sekarang lakukan yang terbaik.
Amin. Layani sungguh-sungguh. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kerjakan sesuatu sungguh-sungguh. Itu karena ada pengharapan di depan sana. Itu karena kuasa kebangkitan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu karena kuasa kebangkitan. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Terakhir, pengharapan. Masih saya bicara pengharapan. Tadi kan saya bicara pengharapan eskatologis. Sekarang apakah di dunia nyata sekarang yang kita masih hidup ini tidak ada pengharapan yang kita bisa nikmati? Ada dong, saudara. Hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan itu, Tuhan juga kasih pengharapan untuk kita yang sekarang hidup ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, saya mau tunjukkan ayat ini buat kita sekarang. Ini pengharapan yang akan kita nikmati sekarang, bukan nanti, bukan secara eskatologis, tetapi yang sekarang saudara akan rasakan, saudara akan nikmati. Mari kita lihat Efesus pasal 1 ayat 18-19. Ya saudara, dua ayat ini. Mari kita lihat. Efesus 1, 18-19. Ini waktu itu saya khotbah di tempatnya Libanon. Ya saudara, Persekutuan Doa Libanon. Ya, saya angkat ini ayat lagi untuk kita sama-sama perhatikan. Efesus 1, 18 dan 19. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Jadi Tuhan kasih mata hati kita terang, supaya kita lihat apa? Kita mengerti akan pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan. 1, 2, 3. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 9, 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Garis bawah kalimat, betapa hebat kuasanya. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan itu, kuasa itu juga diberikan kepada saudara dan saya. Itu kuasa yang hebat, kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Itu kuasa itu bukan pakai untuk nanti, sekarang ini kita pakai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kuasa yang sekarang kita pakai, kuasa yang hebat. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah khotbah beberapa minggu yang lalu setelah saya khotbah, orang bersaksi dia punya batu hitam kecil yang bisa bawa dia, saudara pun naik kapal gratis, ya, minta uang kepada orang siapa saja bisa. Saudara yang terkasih, kan waktu naik kapal itu kan orang periksa tiket. Betul Bapak, saya juga heran. Orang periksa tapi dia senyum-senyum saja dan saya mau suruh naik. Hanya dia pegang batu kecil anak satu. Saudara yang terkasih, dia pegang batu kecil. Nah itu batu kecil itu batu suami, batu jimat, batu setan. Saudara. Nah saudara lihat, setan saja bisa kasih kekuatan, ya. Padahal setan punya kekuatan, itu kekuatan terbatas. Saudara yang terkasih. Tapi dia bisa kasih kekuatan yang buat ini orang bisa naik kapal gratis. Sampai Surabaya katanya, sampai Kalimantan, sampai Jakarta, sampai Makassar. Dia di mana-mana, tidak pernah beli tiket. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya kepo, saya tanya dia lagi, habis kalau sampai di Surabaya Pak mau makan, karena beta tinggal, yang penting beta minta itu sampai boleh lebih. Kalau masih 12.000, beta mesti minta orang 12.000. Maka orang itu juga tidak perlu tanya apa-apa, dia langsung cabut dompet, dia kasih beta. Ya saudara, pokoknya beta butuh apa, harganya seberapa, jumlahnya berapa, beta tinggal minta. Kuasa setan loh. Saudara, sekarang saya tanya, saudara yakin tidak kuasa Tuhan yang ada dalam diri saudara? Amin. Mesti yakin dong. Tapi orang Kristen sangat ragu dengan kuasa Tuhan. Dia doa, tapi dia doa habis dia pikir lagi, betul kok tidak? Maka saudara, ingatlah, maka kita memang betul harus mengenal dan merasakan kuasa kebangkitan Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengenal dan merasakan kuasa kebangkitan Tuhan dalam ini hidup, kita bisa hidup dalam keraguan terus, kekhawatiran terus. Tapi kuasa kebangkitan Tuhan itu mengingatkan kepada kita, Tuhan luar biasa ya. Kuasa yang bongkar tuh kubur tuh, batu yang dimateraikan serta geser, itu kuasa yang Tuhan kasih di beta. Ini ya saudara, itu kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara. Kuasa itu yang Tuhan nyatakan kepada kita. Makanya Petrus, Tuhan bilang begini dalam Matius pasal 16,
kunci kerajaan Allah kuberikan kepadamu. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Ada amin? Amin. Mesti yakin itu kuasa dong. Itu kuasa kapan Petrus praktek? Saudara, setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Ya, waktu bangkit baru dia sadar, benar nih. Saudara, waktu Roh Kudus dicurahkan kepada dia dan murid-murid di loteng Yerusalem, dia semakin tahu ini aku dipimpin Roh Tuhan. Tanpa takut dia berdiri di 1 2 Korintus Kisah 2 pasal 2 ayat 14. Saudara, dia mulai bangun berdiri, dia mulai khotbah, dia mulai bicara tentang Tuhan, dan mulai saat itu mulai mujizat banyak terjadi. Saudara terkasih, orang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, segala macam terjadi. Kenapa? Dia mulai yakin betapa hebat kuasanya bagi orang percaya. Kita harus hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Ada pengharapan hari ini, ada pengharapan esok. Ada amin? Amin. Jadi kalau sudah mulai khawatir, ingat kuasa kebangkitan Tuhan. Saya ada pengharapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan pengharapan itu akan membuat saudara melihat apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Saudara yang terkasih. Nah, karena itu hiduplah dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Saya bersaksi tempo lalu di Libanon. Tadi saya bersaksi lagi di tempat ini. Tadi itu orang masih WA saya lagi. Ya, saya khotbah di Kupang. Ada orang dengan khotbah di Nias, Pulau Nias. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, waktu itu dia sakit lambung kronis. Dia sudah pergi dokter berulang-ulang kali tidak sembuh, minum obat kiri kanan tidak sembuh. Hari itu dia dengar khotbah dan dia dengar tentang bagaimana kuasa Tuhan masih ada sampai hari ini. Dalam khotbah itu saya bicara soal mujizat. Saudara, hari itu dia tiba-tiba dibangkitkan imannya dan dia percaya bahwa sesuatu terjadi dalam dirinya. Dan saudara, hari itu juga dia mengalami mujizat. Dan saudara bisa bayangkan, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu, saya tidak lihat, saya tidak kenal ini manusia. Kok dia di Nias sana sinyal susah? Kenapa saya tahu sinyal susah? Setelah dia cari tahu nomor handphone saya, dia cari di Facebook, di YouTube, saudaraku, dia cari di pendeta ini, Ebenezer Playmo, dia ketik, dia cari nomor handphone, dia temukan dan dia WA saya. Saudara, dia bilang, Bapak Pendeta, saya ada di Pulau Nias. Dia telepon saya, saudaraku, suara menyambung putus, nyambung putus. Saya bilang, Pak di mana? Pak, kami punya tempat ini memang sinyal susah. Saudara, tapi kuasa Allah menjangkau sampai sinyal susah. Betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Yesus. Saudara terkasih. Maka dia telepon saya beberapa kali. Saudara terkasih, saya pertamanya masih angkat, masih doakan. Lalu kemudian tidak lama lagi saya sudah tidak angkat lagi. Istri saya marah-marah saya. Ya, Bapak, orang kalau butuh itu tolong diangkat. Saya bilang sama istri, saya takut lama-lama dia jadikan saya Tuhan. Nah iya, saudara terkasih dalam Tuhan, saya takut itu saja. Karena bukan saya, sebenarnya kuasa Tuhan yang bekerja. Saudara terkasih, hanya lewat saya. Saudara, itu tidak berarti bahwa hanya saya yang bisa membuat orang mengalami mujizat. Dan itu yang saya takutkan. Maka dia selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tiap hari selamat terus. Sungguh itu masih selamat, saya belum balas, saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat terus. Ya. Sampai ini hari Tuhan selamat. Saudara, saya selalu bicara di mana-mana, saya kasih tahu, persekutuan doa itu alat Tuhan, bukan Tuhan. Pendeta alat Tuhan. Hamba Tuhan, alat Tuhan, bukan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan itu bisa terjadi bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Ada amin? Yakin itu. Saudara terkasih, kalau sudah tidak yakin itu, maka saudara belum mengalami, belum merasakan kuasa kebangkitan. Dan itu sangat disayangkan, karena itu hidup tanpa pengharapan yang sekarang. Mesti alami, mesti rasakan hidup dalam pengharapan bahwa saya jadi Kristen
Kristen bukan hanya asal dengar ada mujizat. Saya jadi Kristen bukan hanya asal dengar ada pertolongan Tuhan. Saya mesti alami karena betapa hebat kuasa kebangkitan Tuhan itu bagi orang yang percaya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita dengan ini firman. Ya. Jadi saya ulang, saudaraku, kalau kuasa kebangkitan Tuhan ada, tidak ada yang mustahil. Mari Kakak Rey, kita akan menyanyikan satu